Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa, saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan bicara tentang pariwisata Bali, khususnya di Karangasem, yang selama ini mungkin termasuk daerah yang tertinggal di bidang pariwisata, dan itu menyebabkan Karangasem termasuk daerah yang miskin di Bali. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana pengembangan pariwisata di Karangasem. Saya akan wawancarai Ida Bagus Oko Gunastawa. Beliau adalah direktur dari PT Oriental Indrakila Persada, yang mungkin punya concern juga untuk mengembangkan pariwisata di Karangasem. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Cik Gus Oko, gimana kabar? Sehat ya? Sehat-sehat. Lama tidak bertemu juga. Tapi mungkin pemirsa supaya tidak terkejut, beliau memang aktif dulu di politik ya, tapi sekarang kita udahlah, politik beda lagi nih. Kita ngomongin masalah masalah pengembangan pariwisata, ekonomi ini. Bagaimana Gus melihat pariwisata atau katakanlah Karangasem selama ini gitu ya? Di katakanlah konstelasi bisnisnya, apa ekonominya masih sangat tertinggal. Apa penyebabnya kalau menurut Gus Oko? Ya, terima kasih nih Bung Winata. Memang Karangasem secara baik dari sisi geografis dan lain sebagainya harus kita jujur akui memiliki potensi yang sangat luar biasa. Tetapi tentu karena menyangkut masalah akses, kemudian juga policy dan lain sebagainya, kondisinya sampai hari ini Karangasem ini menjadi daerah yang boleh dikatakan belum pernah berada pada suatu posisi yang punya kesempatan yang bagus dalam konteks persaingan dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya di Bali. Nah, apalagi kemudian pasca proses adanya pandemi COVID-19 ini ya, tentu kondisi Karangasem yang sudah berada pada posisi yang sulit untuk maju, maka recovery-nya akan membutuhkan tantangan dan upaya-upaya yang lebih keras lagi. Kalau dilihat barangkali dari penyebab utamanya ya memang salah satunya memang ini kan Karangasem termasuk daerah yang secara kewilayahan sebagian daripada daerahnya kan lahannya kritis karena faktor keberadaan Gunung Agung. Jadi meletus tahun 63 itu juga membutuhkan masa recovery yang sangat panjang dan pembangunan-pembangunan yang barangkali bisa dilakukan secara maksimal tentu pada daerah-daerah yang sekiranya memang memungkinkan. Nah, di samping itu pula juga secara otomatis sumber dayanya ya karena terjadi letusan ini juga membuat masyarakat Karangasem banyak yang keluar daerah, baik di Bali, kemudian baik juga di luar Bali, termasuk juga kemudian baik mereka banyak yang bertransmigrasi. Nah, sehingga namanya sebagai daerah yang banyak ditinggalkan oleh sumber dayanya ya tentu ini membutuhkan satu stimulasi khusus untuk bagaimana menarik kembali mereka pulang untuk membangun daerahnya. Jadi kalau bahasa yang mungkin ya bagaimana kita merangsang mereka untuk kembali pulang untuk membangun bersama-sama. Mungkin itu yang ininya saya kira gambarannya gitu. Sebagai katakanlah stimulan untuk bisa menarik mereka datang kembali, berarti harus ada semacam pembangunan yang cukup masif, terutama supaya bagaimana ada peluang kerja ya gitu ya. Betul, nah, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh Karangasem? Ya selama ini kan Bali kan tergantung dari pariwisata, banyak daerah yang maju karena pariwisata, tapi Karangasem belum. Apakah memang Karangasem tidak bisa dikembangkan pariwisatanya atau seperti apa kalau? Kalau kami melihat justru potensi Karangasem ini sangat luar biasa dan kami justru melihat potensi ini memiliki satu harapan yang sangat besar untuk bisa kita kembangkan ke depan. Nah, tinggal seberapa jauh sekarang sinergi antara swasta dengan pemerintah untuk bisa bekerja sama untuk membangkitkan potensi-potensi yang ada. Kita lihat misalnya, kota terbesar di Bali ada di Karangasem. Kemudian spot-spot objek wisata yang alam yang baik itu di bawah laut, kemudian di darat, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan masalah view yang bagus, kemudian juga dengan warisan-warisan budaya yang sangat otentik di Bali ini kan sebagian itu cukup banyak ada di Karangasem. Nah, tinggal sekarang bagaimana ini merangkai dari satu titik ke titik lain, dari satu spot ke spot yang lain. Nah, tentu membutuhkan kerja keras. Dan kami berpikir bahwa ketika ada investasi yang masif,
yang kemudian bisa membangun Karangasem dalam arti yang lebih luas, ini kami sangat optimis Karangasem bisa mengikuti perkembangan kabupaten-kabupaten yang lainnya yang sudah lebih dulu eksis dari sisi pariwisata dan ekonomi. Itu artinya bahwa Karangasem memang memiliki potensi yang cukup besar kalau dikembangkan pariwisatanya ya. Tidak hanya sebagai destinasi tujuan, tapi juga mungkin ada fasilitas-fasilitas pendukungnya gitu ya, yang bisa dikembangkan di sana. Nah, tapi persoalannya adalah bagaimana dengan investor katakanlah atau investasi yang ada, apakah mereka tertarik tidak untuk menanamkan modal, karena kan kita ketahui aksesnya sekarang ke Karangasem juga agak susah gitu ya. Banyak yang hanya katakanlah di Badung, di Denpasar, di Tabanan, tapi Karangasem belum dilirik gitu ya. Apakah benar ini Karangasem tidak dilirik oleh investor? Kalau dibilang belum dilirik juga tidak seutuhnya benar, karena banyak juga sudah investasi yang masuk ke wilayah Karangasem, tetapi mereka masih sporadis. Masih skalanya kecil, barangkali ada beberapa hotel-hotel yang bintang 5, tetapi juga mereka tidak diikuti oleh perkembangan secara masif dari pengembangan yang lain. Nah, oleh karena itu memang membutuhkan satu investasi yang memiliki karakteristik yang spesifik, di mana dia pertama harus memiliki pasar yang jelas, mereka tinggal mau dibangun dimanapun mereka sudah akan didatengin. Yang kedua ya sebenarnya tinggal memanfaatkan akses yang sudah dibangun oleh pemerintah seperti jalan bypass Sidoarjo Sumatera yang sebenarnya sudah boleh kita katakan sudah menjangkau Karangasem untuk bisa menjadi lebih cepat jalannya untuk sementara itu, misalnya dibandingkan dengan ke tempat lain, katakanlah Buleleng atau Jembrane yang kira-kira secara geografis jaraknya hampir sama. Nah mungkin nanti dengan adanya tol ke Jembrane mungkin akan ada perimbangan jarak kecepatan daya tempuhnya. Nah dengan sistem atau karakteristik investasi yang lebih besar dan lebih percaya diri ya, dalam konteks pasar, misalnya mereka sudah punya pasar fanatik lah itu, saya pikir bisa. Nah setelah itu kami sangat yakin bahwa pembangunan atau investasi-investasi fasilitas pariwisata seperti hotel, resort dan sebagainya akan berduyun-duyun juga melihat Karangasem karena potensinya masih sangat luas. Tidak lagi rebutan lahan seperti kita di Denpasar, di Badung atau di daerah yang lain. Di samping itu pula kalau bicara spot atau mungkin tujuan wisatanya, saya kira Karangasem memang cukup banyak dan saya kira semuanya ini bisa bersinergi dengan baik. Oke. Kalau Oriental Indrakila Persada ini kan bergerak juga di sektor pariwisata ya. Apa ada planning ke depan untuk bagaimana mengembangkan Karangasem? Ya, kami salah satu dari private sector yang concern melihat Karangasem. Pertama dengan adanya satu kondisi yang dilatar belakangi latar belakangan yang tadi, yang di sisi lain adalah bagaimana kita melihat Karangasem ini masih memberikan potensi untuk sokongan kebutuhan daripada investasi kita, misalnya terkait dengan lahan yang luas. Nah kami memang salah satu dari juga beberapa investor yang ingin berupaya untuk mengembangkan Karangasem dengan bentuk investasi dengan karakteristik khusus tadi, yang mana mereka sudah punya pasar yang jelas dari seluruh dunia. Jadi tinggal kita mengumumkan bahwa keberadaan investasi ini sudah kita lakukan di Karangasem. Tentu pasar mereka dari berbagai belahan bumi ini akan berdatangan beramai-ramai ke Karangasem. Lalu dengan harapan setelah investasi ini kita selenggarakan, ya kita berharap investasi-investasi lain juga bisa mengikuti. Barangkali ini sebagai gulanya, sebagai magnetnya. Nah ini yang kami laksanakan dalam bentuk investasi pengembangan term park kelas dunia yang memang kami sudah rencanakan selenggarakan persiapannya sejak kurang lebih 3 tahun terakhir ya. Dan ini uniknya kami mempersiapkannya selama masa pandemi. Jadi kawan-kawan masih berhibernasi di masing-masing rumah atau tempat tinggalnya, kami mencoba menerobos batas untuk bisa terus bekerja. Kita terus melakukan konsolidasi di lapangan, berkomunikasi, koresponden dan lain sebagainya, sehingga ya dengan harapan dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama, kami berharap ini sudah bisa dimulai dengan melaksanakan groundbreaking ya. Tentu harapan kami berikutnya investasi ini bisa menstimulasi kalangan private sektor yang lain, baik skala besar maupun skala kecil, untuk ayo mari kita kembangkan Karangasem sehingga
pembangunan Bali menjadi lebih seimbang, lebih merata. Dan tentu kami juga mendukung pemerintah dalam hal ini ketika pemerintah juga berkomitmen untuk itu. Misalnya seperti pembangunan Bali Utara, saya juga sudah mengikuti perkembangan bagaimana di Bali Utara juga sudah dikembangkan. Ada informasi serupa juga di Bali Barat, di Jemberana. Ya ini satu hal yang harus kita sikapi secara positif dan kami yakin ini juga kebutuhan kita bersama. Berarti apa yang sedang digarap oleh Oriental Indrakila Persada ini private sector, swasta yang, tapi tidak hanya Oriental saja, tapi akan menggandeng investor luar juga, Pak. Ya, pasti. Dan yang akan dibangunnya adalah suatu yang besar, yang betul. Ya, kelas dunia berarti Ya, di Karangasem ya. Ya. Jadi memang dengan komitmen kami dari satu MOU yang sudah kami selenggarakan dengan pihak partner kami di Tokyo. Nah ini rupanya mendapatkan respon positif dari komunitas investor yang ada di sana. Di samping itu juga ada yang dari Abu Dhabi yang juga sudah berkomunikasi dengan kita dan mereka memiliki satu kesepahaman yang sama untuk bagaimana mereka mencari Bali, tetapi di daerah yang masih bisa dikembangkan lebih jadi tidak terfokus harus ada di kawasan di Badung ataupun di Denpasar. Karena harus diakui di Badung sudah cukup jenuh ya. Sudah, ya, ini semacam agak susah dikembangkan lebih besar lagi betul. ya. Paling lahan terbatas. Tapi kalau Karangasem lahannya cukup luas ya. Cukup luas dan saya kira juga Karangasem memiliki sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, kemudian juga ya tentu memang kita mempertimbangkan faktor keberadaan Gunung Agung yang bisa setiap saat terjadi Berarti yang proyek ini yang dikembangkan sudah aman dari kita juga perhitungkan aman dari sisi lempengan terjadinya gempa, juga kita lihat ada kawasan-kawasan yang tidak semuanya berada pada daerah yang rawan bencana. Dan kalau memang mau jujur ya Gunung Agung tantangan sekaligus juga peluang. Karena Gunung Agung ini kan ikon yang luar biasa, kalau secara spiritual sudah pasti, tetapi secara ekonomi, pariwisata, ya Gunung Agung juga punya nilai tersendiri. Baik. Sebagai closing statement, Jigo Soko, apa yang ingin Jigo Soko sampaikan kepada khususnya mungkin masyarakat Karangasem ya, tentang bagaimana pengembangan pariwisata, perencanaan ke depan, mungkin juga kaitan dengan pemerintah, karena kita harus sepakat juga ya, jangan kemudian Karangasem terus menjadi daerah yang tertinggal ya, daerah miskin terus ya. Saya tahu kalau proyek ini jadi, ini akan bisa menjadi stimulus, jadi gula, kemudian bisa mensejahterakan masyarakat Karangasem. Silakan. Ya, harapan kita memang seluruh elemen masyarakat ini bisa memberikan ruang yang cukup kepada berbagai elemen yang bersifat ada keinginan untuk melakukan pengembangan atau membangun atau berinvestasi di Karangasem, yang tentu tidak bisa terlepas juga dari dukungan pemerintah. Nah, sinergitas inilah yang kita harapkan, sehingga dari apa yang menjadi upaya-upaya pihak private sektor, swasta, kemudian juga dukungan dari pemerintah, yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan daripada masyarakat. Ya tentu dengan koridor pariwisata yang harus berbasis pada kepentingan jangka panjang. Jadi jangan merusak. Jangan juga tutup mata, tidak mau peduli dengan apapun. Prinsipnya masyarakat harus yang menjadi yang utama. Nah, ini bagian dari idealisme yang harus kita perjuangkan. Saya kira kita semua sepakat, dan harapan kami ya semakin banyak investasi yang datang ke Bali, yang produktif, yang istilahnya yang ramah pada lingkungan dan sebagainya, ya kita harapkan juga bisa memberikan kontribusi yang positif, baik untuk Karangasem yang hari ini barangkali masih yang paling membutuhkan, ya tentu saya kira daerah lain juga terus berlanjut secara berkesinambungan gitu. Karena ini Bali ini kan satu kesatuan, tidak bisa kita pilah-pilah Karangasem, Buleleng, ya kita memandangnya menjadi satu kesatuan. Hanya prioritas kali ini setelah Badung, Denpasar semua tumbuh berkembang sedemikian rupa, ya Karangasem juga harus. Tidak salah juga Karangasem diberikan kesempatan yang sama. Saya kira itu barangkali. Terima kasih Jigo Soko atas penjelasannya dan semangat optimisme ya, katakanlah begitu. Bagaimana ingin mengembangkan Karangasem menjadi lebih baik lagi dan masyarakatnya bisa lebih sejahtera. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dengan baik. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Bromo Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.